Harta dalam kitab fikih diistilahkan dengan al-mal yang bentuk jamaknya adalah al-amwal. Secara etimologi, al-mal berarti condong dan berpaling dari satu posisi ke posisi yang lain. Sederhananya, mal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki manusia, baik secara individual maupun kolektif, seperti dirham, dinar, emas, perak, gandum, hewan, baju, senjata, dan lain-lain. Dalam terminologi fikih muamalah, terdapat beberapa pengertian tentang al-mal. Pertama, definisi yang berkembang di kalangan fuqaha Hanafiyah bahwa al-mal adalah segala sesuatu yang naluri manusia cenderung padanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam pengertian tadi, fuqaha Hanafiyah mensyaratkan pengecualian aspek manfaat. Menurut pandangan mereka, manfaat tidak termasuk konsep harta, melainkan masuk konsep milkiyah. Kemudian definisi yang kedua, konsep harta yang berkembang di kalangan jumhur fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahwa al-mal adalah sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserah terimakan dan orang lain terhalang mempergunakannya. Dalam pengertian itu, mengisyaratkan pandangan mereka bahwa harta tidak terbatas pada materi, melainkan juga pada manfaat. Dalam kedua definisi tadi, yaitu definisi dari ulama Hanafiyah dan jumhur ulama, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu adalah yang bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini. Akan tetapi, seringkali upaya mencari harta ini terlepas dari norma-norma kehidupan. Di samping itu, dalam menggunakan harta pun seringkali manusia melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama yang telah diberikan rambu-rambu dalam penggunaan harta. Akibatnya, harta yang seharusnya berfungsi sebagai sarana kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah justru semakin menjauhkan dirinya dari Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-14. Adalah keliru kalau manusia menjadikan harta dan anak sebagai tujuan hidupnya. Perempuan, anak-anak, emas dan perak, kendaraan, binatang peliharaan, dan semua kekayaan adalah menyenangkan manusia dan sangat dicintainya. Sebenarnya bukan sesuatu yang terlarang mencintai benda-benda itu, karena manusia tidak dapat terhindar dari mencintainya. Sungguhnya Allah menjadikan tabiat manusia cinta kepada harta, benda, dan kesenangan. Oleh sebab itu, Allah menjadikan harta, benda, dan kesenangan sebagai sarana menguji keimanan seseorang. Apakah dia akan menggunakan semua harta dan kesenangan itu untuk kehidupan duniawi saja, ataukah dia akan menggunakan harta bendanya untuk mencapai keridhaan Allah.